Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sedang berpikir tadinya ya, kenapa para pendeta dan romo ya di luar sana itu ya tidak malu-malunya untuk mengaku sebagai orang Kristen ya, khususnya para pendeta Tritunggal ya. Nah, tetapi mereka tidak memberitakan kebenaran Alkitab, gitu. Saya sedang berpikir ini kenapa gitu ya, dan saya akhirnya menemukan jawabannya. Jawabannya dalam, sebentar saya lihat. Jawabannya dalam 1 Korintus 12 ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Ya. Saya bacakan ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ternyata ayat ini membuka pikiran saya ya, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus inilah yang punya peranan luar biasa. Roh Kudus yang adalah Yesus. Yesus Roh itu adalah Roh Kudus. Penjelasannya mengenai Yesus adalah Roh Kudus itu dalam tayangan saya itu banyak gitu. Ya. Bukankah saat ini Yesus itu ya, maksudnya ya saat ini dia adalah Roh. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Bukan lagi sebagai manusia. Manusia itu sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit dan kembali ke surga sebagai firman yang adalah Allah. Allah itu satu. Ternyata semuanya itu adalah peranan dari Yesus yang adalah Roh Kudus. Jadi kalau orang tidak menyembah Yesus, ya tidak mungkin bisa memahami ini. Ya, sebab itu apa yang para pendeta dan romo di luar sana menyampaikan itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Sangat bertentangan, ya. Mereka dengan bangga mengajarkannya dari mimbar, dikhotbahkannya. Mungkin tiap minggu, bahkan mungkin tiap pertengahan ya, minggu pertengahan itu mereka sampaikan terus tanpa mereka merasa bersalah bahwa mereka sudah menyampaikan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Ya. Apa itu yang bertentangan dengan Alkitab? Ya. Yang pertama saya catat ya, Allah itu Roh. Ya, terdapat dalam ya Yohanes 4 ayat 24 ya. Tetapi oleh mereka dilencengkan bahwa Allah itu bukan roh, melainkan Allah itu pribadi. Nah, ini pribadi tidak pernah ada di Alkitab. Dengan alasan apapun tidak pernah dibenarkan karena tidak ada di Alkitab. Begitu. Jangan melampaui yang ada tertulis. Kalau tidak ada, jangan diada-adakan. Karena itu akan menentang yang ada. Gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya, Tuhan itu Roh. Ya. Terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Juga, ya, Tuhan itu pasti Allah. Seperti terdapat dalam Markus 12 ayat 29.
Tetapi oleh mereka ini dilencengkan lagi. Tuhan itu bukan roh, tapi Tuhan itu pribadi. Ya. Lalu Tuhan itu beda dari Allah. Padahal ayatnya jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan itu Allah kita. Itu ayat jelas-jelas mengatakan. Tapi mereka pisahkan, oh Tuhan itu beda dari Allah. Ya. Lalu itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Esa itu Yesus Kristus. Ya, terdapat dalam Yudas 1 ayat 25. Tetapi mereka mengatakan Allah itu Tritunggal. Tritunggal tidak ada tertulis di Alkitab. Dengan dalih apapun, dengan argumentasi apapun, tidak akan pernah ada di Alkitab. Ya, saudara boleh cari. Yang ada Allah Esa. Tuhan itu Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya, yang ketiga, yang dilencengkan ini oleh diplesetin oleh para pendeta Tritunggal. Ya, Bapak Ibu boleh bicara sama mereka, suruh tunjukin ayat-ayatnya. Lalu yang keempat, juru selamat itu Yesus Kristus dan harus Allah. Juru selamat itu nggak bisa manusia. Ya, dalam Yudas 1 ayat 25. Juga dalam 1 Timotius 2 ayat 3. Juru selamat itu Yesus Kristus. Tetapi oleh mereka Yesus Kristus itu hanya dijadikan putra, dijadikan anak, dan bukan Allah. Nah, lalu kita lihat yang itu yang keempat, yang kelima. Yesus adalah Tuhan Allah satu-satunya dan disembah di sorga. Itu terdapat dalam Wahyu 4 ayat 2, ayat 8, ayat 11. Wahyu 11 ayat 15, ayat 17. Oleh Tritunggal diselewengkan, ya. Meski ya Yesus kan sudah di sorga, ini sudah bangkit dan kembali ke sorga. Ya. Oleh mereka dikatakan apa? Yesus masih sujud doa kepada Bapaknya. Padahal kita tahu Firman yang adalah Allah menjadi manusia. Itu kan awalnya mati di kayu salib, lalu dia bangkit kembali ke sorga. Sebagai apa? Sebagai Firman yang adalah Allah. Masa begitu kembali ke sorga dia sujud lagi kepada Bapaknya? Nah, ini ya, itu yang kelima, 5 aja lah, ya. Sebenarnya banyak, ya. Nah, saya selidiki kenapa ya, kenapa mereka ini kaum terpelajar ini, ya, apa mereka ini pura-pura buta huruf, gitu, sehingga tidak bisa membaca ayat ini, ya, ayat yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 3 itu. Kenapa? Karena mereka tidak, ya, didukung oleh Roh Kudus yang adalah Yesus Roh. Karena mereka tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya. Sebab itu disadari atau tidak mereka bangga mengulang-ulang ini. Oh, Bapak itu adalah pribadi yang berbeda dengan anak, pribadi anak. Lalu berbeda dengan pribadi Roh Kudus. Padahal tidak ada di Alkitab. Ya. Yesaya 44 ayat 6 ya.
Yesaya 44 ayat 6 mengatakan seperti ini. Ini saya bacakan ya. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tuh ayat 24-nya. Saya bacakan lagi. Ya, sebelum saya akhiri. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan, ya, yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Seorang diri. Kita lihat lagi dalam perjanjian baru. Ya. Dalam Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Saya bacakan lagi ayatnya. Ya, dari Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Nah, setan aja percaya Allah satu, tapi para penganut Tritunggal lebih lagi, lebih dari setan, mengatakan Allah Tritunggal. Tri tunggal, tiga dalam satu, berarti itu kesatuan. Nah, Alkitab tidak pernah mengatakan Allah kesatuan, tetapi Alkitab mengatakan Allah satu, Allah yang satu. Jelas? Nah, ternyata ini dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Ya. Saya ulang lagi, kenapa? Mereka dengan bangganya mengadakan penyimpangan-penyimpangan dari ayat-ayat Alkitab. Saya bacakan, ya, dari 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ternyata mereka itu tidak di backup oleh Roh Kudus, yang adalah Yesus Kristus, Yesus Roh, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Itu jawabannya. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka kita akan mengerti kitab suci. Sebab itu, karena apa? Karena Yesus sendiri yang membukakan pikiran kita. Shalom.